Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, sekarang mari sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk mengenang jasa-jasa dari pahlawan kita dan untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita, negara Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Hafal semuanya? Hafal ya? Hafal. Ayo, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Siapa yang namanya dipanggil, nanti angkat tangannya bilang hadir ya. Amanda Miftahul Jannah. Hadir. Depi Safira. Hadir. Kiran Adelia. Hadir. Kita Salsabila. Hadir. Semuanya hadir ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar semuanya? Sudah, udah siap ya. Coba dibereskan buku-bukunya yang rapi. Ya. Nah, sekarang kita untuk memulai semangat kita untuk belajar, kita yel-yel dulu ya. Yuk, yel-yel, ikutin ibu dulu ya, tengok ibu dulu ya. Bismillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan semuanya? Bisa. Yuk, 1, 2, 3. Bismillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Bismillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, udah semangat untuk belajar ya hari ini ya. Kita belajar pada hari ini tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Coba dibuka bukunya ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini semoga anak-anak Ibu dapat mencari dan menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam buku tulisnya. Kemudian anak-anak Ibu harapkan dapat memberi contoh kesatuan, sikap kesatuan dan persatuan yang ada di sekolah ataupun di masyarakat, ya. Yang sekarang coba lihat gambar ini. Ini adalah rumah joglo Jawa Tengah. Apa tadi ini? Rumah joglo Jawa Tengah. Ini adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Nah, dengan begitu kita akan membaca teks yang berkaitan dengan rumah joglo Jawa Tengah. Coba dilihat bukunya. Dari gambar ibu ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Apa tadi ini? Rumah adat dari Jawa Tengah, yaitu rumah joglo. Nah, sekarang Ibu mau kalian membaca teks yang berjudul Rumah Joglo Jawa Tengah. Ya, Ibu mau kalian membacanya dalam senyap, dalam hati. Bacanya terlebih dulu dalam hati ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membacanya.
Sudah selesai semua dibaca teksnya? Sudah. Sekarang kita bahas teks berjudul Rumah Joglo Jawa Tengah ini. Paragraf pertama coba dibaca dulu. Kiran, coba dibaca paragraf pertama. Iya, yang itu. Joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa. Ya, lanjut. Rumah Joglo dibangun dengan Desain arsitektur yang cukup unik. Salah satu keunikannya tersebut terletak pada desain. Nah, di situ disebutkan tadi apa? Rumah Joglo dibangun dengan arsitektur yang cukup baik, ya. Keunikan tersebut terletak pada desain rangka atapnya yang memiliki bubungan cukup tinggi. Mana yang disebut bubungan cukup tinggi itu? Nah, ini ya. Ini merupakan rangka atap yang memiliki bubungan cukup tinggi. Nah, kemudian desain atap yang demikian dihasilkan dari pola-pola tiang yang menyangga rumah. Nah, ini nih atap yang tinggi ini dihasilkan dari tiang-tiang yang menyangga rumahnya. Selanjutnya paragraf kedua, coba dibaca Amanda. Atap rumah adat Jawa Tengah dibuat dari bahan genting tanah. Sebelum genting ditemukan pada masa silam, atap rumah ini juga dibuat dari bahan ijuk atau alang-alang yang dianyam. Ya. Nah, atap rumah ini terbuat dari apa tadi? Apa? Terbuat dari genting tanah itu yang menjadikan rumah Joglo itu dingin. Paragraf selanjutnya coba dibaca Devi. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi dua bagian, yaitu rumah induk dan rumah tambahan. Rumah induk terdiri atas beberapa bagian, antara lain pendopo atau pendapa, ringitan, emperan, omah jero, sentong kiwa, sentong tengah, sentong tengan, dan gendok. Pendapa pendopo terletak di depan rumah. Ya. Nah, rumah tradisional Jawa terbagi menjadi dua bagian ya. Ini apa aja tadi? Rumah induk dan rumah tambahan. Nah, ini yang disebut dengan rumah induk. Mana rumah induknya? Mana Devi? Ini yang disebut rumah induk. Nah, ini nih atap ini itu disebut pendopo. Ya. Rumah induk dan rumah tambahan. Nah, pendopo ini disebut dengan rumah tambahan. Selanjutnya baca Salsa. Digunakan untuk jalan masuk. Selain digunakan untuk jalan lorong, juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Itu dari peringatan seperti searah Pendopo. Nah, selain digunakan untuk jalan masuk, lorong juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Mana? Ini yang disebut lorong ya. Jadi orang zaman dahulu itu melakukan pertunjukan wayang kulit itu di sini, di lorong dari rumah Joglo ini, ya. Di mana wayang kulit dilakukan? Di lorong dari rumah Joglo. Nah, selanjutnya omah jero sering pula disebut omah mburi, daun ageng atau omah. Nah, ini omah jero tuh di dalamnya. Nah, dalam itu tuh merupakan rumah omah mburi. Selanjutnya sekarang dari teks yang kita baca tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah paham tentang rumah Joglo Jawa Tengah ini? Sudah paham ya? Atapnya tadi terbuat dari genting yang terbuat dari tanah ya. Kemudian lorong ini tadi digunakan untuk pertunjukan wayang kulit ya. Sekarang Ibu mau kalian keluarkan buku tulisnya, kemudian cari
gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Ya, sudah paham semuanya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, cari ya gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu ditulis di buku tulis. Ya, sudah dicari ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah, sekarang anak-anak sudah selesai mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Sudah, sekarang kita bahas ya. Coba lihat di paragraf pertama. Di manakah gagasan utamanya? Coba Kiran disebutkan gagasan utamanya ada di mana? Joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa. Ya, gagasan utama di paragraf pertama adalah Joglo adalah rumah tradisional masyarakat Jawa. Betul semuanya? Betul. Nah, gagasan pendukungnya di mana Kiran? Rumah Joglo dibangun dengan desain Arsitektur yang cukup unik. Salah satu keunikannya tersebut terletak pada desain rangka atapnya yang memiliki hubungan yang cukup tinggi. Ya, itu merupakan gagasan pendukung. Benar semuanya? Gagasan pendukungnya benar ya? Udah paham berarti gagasan pendukung itu penjelas dari kalimat utama. Coba dilihat dari paragraf kedua. Di manakah gagasan utamanya? Coba Depi, di mana gagasan utamanya? Atap rumah adat Jawa Tengah dibuat dari bahan genting tanah. Ya, atap rumah adat Jawa Tengah dibuat dari bahan genting tanah. Paragraf kedua, benar semua gagasan utamanya? Benar. Coba lihat lagi di paragraf kedua, di mana gagasan pendukungnya? Sebelum genting ditemukan, pada masa silam atap rumah ini juga dibuat dari bahan hijau atau alang-alang yang dianyam. Penggunaan desain rangka atap dengan hubungan tinggi dan material atap dari bahan alam merupakan salah satu hal yang membuat rumah Joglo terasa dingin dan sejuk. Ya, selain dari kalimat utama itu adalah kalimat pendukung. Selanjutnya paragraf ketiga, coba dilihat di paragraf ketiga. Di manakah gagasan utamanya? Coba Amanda sebutkan di mana gagasan utamanya. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi dua bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Ya, itu merupakan gagasan utama. Nah, selanjutnya dari paragraf keempat. Di mana gagasan utamanya? Coba Salsa disebutkan gagasan utamanya yang mana? Lurus juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Ya, lorong juga kerap digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit. Itu merupakan gagasan utama. Siapa yang benar, siapa yang salah? Benar semuanya? Benar. Coba dicari di mana gagasan pendukungnya. Bentuk dari peringatan seperti serambi berbentuk persegi dan menghadap ke arah pendukung. Ya, itu merupakan gagasan pendukung. Selain dari gagasan utama adalah gagasan pendukung. Selanjutnya paragraf terakhir itu coba kita cari sama-sama di mana gagasan utamanya. Dalam ageng atau oma, itu gagasan utama. Coba cari lagi gagasan pendukungnya. Kata omah dalam masyarakat Jawa juga digunakan sebagai istilah yang menyinggung arti kedomestikan, yaitu sebagai sebuah unit tempat tinggal. Gagasan pendukungnya adalah kalimat selain dari gagasan utama. Nah, jadi sekarang anak-anak ibu sudah paham tentang gagasan utama dan gagasan pendukung? Sudah, kalau begitu ibu mau nanya, apa perbedaan dari gagasan utama dan gagasan pendukung? Apa gagasan utama?
ide utama dalam paragraf atau bacaan. Ya. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan utama. Kalimat penjelas dari gagasan utama. Berarti kalian sudah dapat membedakan antara gagasan utama dengan gagasan pendukung. Selanjutnya, coba kalian baca teks yang berjudul Sikap Persatuan dan Kesatuan dalam Perbedaan. Sudah dapat? Sudah di halaman 113 ya. Coba dibaca teksnya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak keragaman suku dan budaya di dalam Indonesia. Apa aja perbedaan yang ada di Indonesia? Agama, kemudian budaya, kemudian adat, kemudian suku. Banyak ya. Namun dari keberagaman kita itu adalah kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari negara kita, yaitu Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya ini. Coba sebutkan sikap persatuan dan kesatuan yang ada di sekolah. Apa aja coba? Menghargai pendapat kawan, gotong royong, kemudian tolong menolong, menghargai perbedaan. Ya. Nah, Ibu mau nanya nih, rencana kegiatan persatuan dan kesatuan di sekolah contohnya apa? Gotong royong. Ya, setiap hari Sabtu kalian melakukan gotong royong. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau bertanya lagi, siapa yang paham perbedaan tentang gagasan utama dan gagasan pendukung? Apa tadi? Gagasan utama adalah ide utama dalam suatu paragraf atau bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas dari gagasan utama. Ya. Ibu harap pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Kiran, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Baiklah, jadi sikap persatuan dan kesatuan kita adalah saling tolong menolong, selalu gotong royong, menghargai pendapat teman. Nah, mungkin pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Selanjutnya, terima kasih atas usaha dari anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.